Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di akhir pekan. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang berbagai persoalan topik di dalam dan luar negeri. Dan saya kira kalau Anda cermati, ada satu benang merah sebenarnya dari semua perbincangan kita ini berkaitan dengan moralitas atau etikabilitas yang banyak kita soroti. Dan kita ternyata, Bung Rocky, setelah kemarin kita dapat contoh yang menarik dari Vietnam itu, presidennya mundur karena banyak sekali anak ada anak buah yang terlibat korupsi dan ada 500 orang di sana di mana di eh, Vietnam itu yang diperiksa oleh kayak model KPK-nya di sini kira-kira begitu ya. Karena korupsi presidennya mundur. Dan kemudian orang kok tidak memandang rendah Vietnam ya, justru orang malah angkat topi dengan Vietnam gitu. Beda dengan kekhawatiran Pak Luhut kalau ada OTT itu citra Indonesia buruk gitu. Dan sekarang ditambah lagi di New Zealand, Jacinda Ardern ini masih muda, Bung Rocky, 42 tahun. Dia baru periode pertama dan dia kemudian memutuskan untuk ya cukup lah, gue udah capek di politik, jadi gue berhenti, gue step down gitu. Nah, Pak Jokowi sementara ini masih belusukan di kampung halaman Anda di Minahasa Utara. Kita lihat kontras etik antara pemimpin yang mengerti tentang hakikat kekuasaan dan pemimpin yang justru ingin mengeksploitasi kekuasaan. Lepas dari segala macam kontroversi, Pak Jokowi tetap ingin 3 periode karena itu dia belusukan terus tuh, bahkan mengerahkan aparat untuk seolah-olah mendukung. Karena itu menunjukkan bahwa elektabilitas beliau sebetulnya udah nggak ada, endorsement power udah nggak ada, ngapain belusukan lagi itu. Nah, itu bedanya dengan negara Vietnam yang negara komunis yang seharusnya memupuk kekuasaan, tetapi perdana menterinya menganggap bahwa ya saya bersalah. Presiden, Saya presidennya Bung Rocky, bukan dia presiden dia Vietnam. sebelumnya perdana menteri, sekarang jadi presiden dia. Ya. Oke. Jadi ini pelajaran utama bahwa kekuasaan itu harusnya sadar diri itu. Presiden Vietnam sadar bahwa dia nggak mampu untuk menyelesaikan korupsi, makin lama makin tinggi. Maka dia putuskan untuk supaya dia diperpanjang terus 37 periode. Salah, dia minta supaya dia berhenti itu. Demikian juga di New Zealand. Perempuan ini usia muda berhasil jadi simbol pemberantasan COVID di era pandemi 2 tahun kemarin. Karena dianggap dia mampu untuk taking care sesuatu yang sebetulnya sangat dekat dengan pengalaman perempuan, yaitu kesehatan, kemaslahatan. Jadi dia sukses, tapi dia nggak mau perpanjang suksesnya tuh. Bahkan sebelum bukan pemilu New Zealand baru Oktober, dia bilang, oke, saya mau meletakkan jabatan aja tuh. Dan bagi dia ada cukup lah, nggak perlu lagi perpanjang segala macam sukses. Dia nggak akan bercerita tentang sukses dia dengan pandemi di New Zealand, tapi dunia mencatat siapa namanya, Arka dan Jacinda Ardern. Jacinda ini. Jadi Jacinda adalah contoh di negara barat di mana kekuasaan itu ditubuhkan secara etis. Presiden Vietnam contoh di negara komunis di mana kekuasaan diperlihatkan secara etis. Di Indonesia, Presiden Jokowi terus belusukan karena ingin memperpanjang jabatan, padahal seluruh data ekonomi menunjukkan Presiden Jokowi gagal membawa Indonesia bahkan ke taraf yang disebut negara ya menengah lah. Kan data terakhir Indonesia itu 100 dari negara termiskin di dunia. Nah, kalau itu artinya gagal. Nah, kalau gagal ngapain berpanjang, ngapain masih belusukan, ngapain masih bahkan apa di Minahasa itu tempat tanah air beta ini. Terlihat bahwa memang ada mobilisasi itu. Jadi saya kenal sifat-sifat kekuasaan yang berupaya untuk terus mendekatkan diri pada rakyat tapi dengan cara yang masuk akal. Yang ini nggak masuk akal. Demikian juga ASN di Minahasa yang dengan sendirinya dia mesti turuti perintah atasannya supaya nanti berlagak jadi pembeli ya. Jadi kita tahu di mana Jokowi berkumpul, di situ rakyat berkumpul. Tetapi rakyat yang dimobilisasi, bukan rakyat yang datang karena pengetahuan dia tentang sukses Jokowi. Kalau kita bikin survei cepat-cepat di situ, ya pasti semua iya karena ada sembako maka kita berkumpul. Apa hanya karena sembako? Karena kita diancam oleh pimpinan kita kalau nggak berkumpul di sekitar Jokowi maka kita terpaksa mengeluk-elukkan beliau. Jadi kepalsuan itu ada pada politik kita. Dan Presiden Jokowi sebetulnya dia paham bahwa kan dia tahu bahwa di sekitar dia ada kamera yang disiapkan. Mestinya dia bilang buang kamera itu. Saya mau otentik bertemu dengan rakyat. Tapi itu udah nggak bisa. Karena beliau udah tidak punya endorsement power.
Dan saat-saat terakhir beliau justru dia mau hidupkan kembali apa yang dilakukan 7 tahun lalu, belusukan sambil lempar-lempar hadiah. Dia nggak ngerti bahwa orang udah jengkel, udah muak dengan cara itu. Tetapi orang-orang di sekitarnya tetap mengelulukan dia. Enggak, Bapak Presiden dicintai, Bapak Presiden masih pakai baju sutra yang disulam dengan benang emas. Tapi semua orang yang punya otak tahu bahwa beliau telanjang sebetulnya. Jadi itu yang kita mau bikin kontras antara kepemimpinan yang paham tentang etika dan kepemimpinan yang boros politik tapi justru miskin etik. Gitu. Ya, ya. Nah, ya memang seperti yang Anda sebut tadi, ini yang Anda sebut tadi di Minahasa Utara ya, memang beredar WhatsApp itu dari pimpinan di sana di Minahasa Utara memerintahkan para SKPD-nya, Satuan Kerja Perangkat Dinasnya, untuk mengerahkan ASN dan kemudian tenaga harian lepas gitu untuk berpura-pura jadi pembeli di pasar. Jadi mungkin saya kira itu menunjukkan satu, pasar itu memang sangat hidup. Kedua, mereka ini pasti akan jadi tim horenya Pak Jokowi gitu ya. Ini kan bahaya sekali ya kalau itu terjadi. Pak Jokowi bisa terlena loh. Beliau jangan-jangan merasa wah memang benar saya pasti dilulukan. Beliau tidak tahu bahwa itu adalah bagian rekayasa di level di tingkat bawah. Kalau dia nggak tahu itu artinya dia memang nggak punya pengetahuan tuh. Kan sensor dia sebagai pemimpin, dia bisa paham bahwa iya bahkan PDIP nggak lagi dukung tuh, negor terus. Jadi harusnya Pak Jokowi sadar gitu bahwa dia kehilangan akses etis pada rakyat. Dia kehilangan akses politik pada partainya sendiri. Dia kehilangan akses global ke dalam sistem investasi internasional. Jadi semua hal itu kan ditunjukkan dengan data itu. Dan data itu yang sebetulnya boleh aja dimanipulasi oleh lembaga survei. Jokowi kepemimpinannya masih dilulukan oleh 60, 70, 80, 90%. Iya, tapi dompet mak-mak bilang bohong. Saya nggak punya kemampuan lagi untuk bahkan membeli telur dan BBM itu dia nggak bisa lagi bahan bakar itu, sehingga Indonesia orang miskin itu justru bertambah hari ini. Dari data Bank Dunia itu begitu. Kenapa? Karena kenaikan harga telur, kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga energi itu. Jadi apa sebetulnya yang terjadi? Ya keinginan untuk tetap mau jadi jagoan, arogan itu. Jadi arogansi Pak Jokowi ini yang akan membatalkan citra dia nanti ke depan. Jadi kita ingin supaya Jokowi di akhir masa jabatannya bilang aja bahwa saya nggak mampu, karena itu saya bercermin pada Presiden Vietnam, saya melirik pada Perdana Menteri Selandia Baru, saya ikuti mereka. Dan mengikuti itu artinya etika politik didahulukan. Nah itu sebetulnya yang mesti terjadi. Bukan terus-menerus mengkonsolidasi. Dan saya kira itu yang terjadi di Minahasa Utara. Hasil konsolidasi di Sentul seminggu lalu kan, dikumpulkan seluruh kepala daerah atau bahkan mungkin camat dikumpulkan di situ, bikin macet total di daerah Sentul 1 hari penuh. Dan itu bendera-bendera di situ menunjukkan bahwa memang ada konsolidasi yang disebut aparat pemerintahan di situ. Ribuan orang ada di situ dan semua saya buka kaca mobil pada waktu itu, semua bilang Pak Rocky ini ada dagelan baru di Sentul itu. Bahkan tukang parkir pun tahu bahwa itu dagelan karena bisik-bisik di luar kan terlihat. Jadi kontingen-kontingen yang dikumpulkan Jokowi itu tentu dimobilisasi untuk menyambut Jokowi nanti kalau balik ke daerahnya masing-masing. Tapi karena secara otentik tidak ada dukungan, maka dimobilisasi lagi aparat sipil di daerah-daerah untuk seolah-olah menyambut dengan ceria. Ini pemalsuan ini yang dengan mudah kita tahu bahwa di zaman Bung Karno bahkan dielulukan Bung Karno presiden seumur hidup, seluruh rakyat diorganisir di situ. Tiba-tiba Bung Karno jatuh tuh. Demikian juga Pak Harto tuh. Ini Pak Harto elektabilitasnya 80% tuh, 78%, 83 naik terus jatuh situ. Dalam 2 bulan kemudian Pak Harto jatuh. Jadi moral politik dari kisah-kisah ini adalah kepekaan pribadi seorang pemimpin untuk tahu bahwa dia nggak ada dukungan lagi oleh rakyat, dari rakyat. Itu kultum kita pagi ini. Dan pemburukan itu kan terus terjadi, Bung Rocky. Tadi Anda sebut soal harga telur, harga BBM, harga gas naik. Nah, ini juga ada soal yang saya kira ini juga menjadi masalah serius, soal kenaikan tarif haji, ya. Menteri Agama sudah mengusulkan naik tarif haji itu sampai 69 juta. Jadi artinya ada kenaikan sangat tinggi karena sebelumnya itu kan sekitar 39 jutaan gitu ya. Jadi hampir 40 lah, karena hampir 100% naik gitu. Padahal kan kita tahu ekonomi rakyat juga makin sulit. Belum lagi bahwa persoalan haji ini daftar tunggunya yang panjang sekali. Ada sampai hampir 100 tahun orang baru bisa naik haji gitu. Ini kan semua indikator-indikator ini saya kira
membatalkan, harusnya dengan begitu membatalkan semua ambisi Pak Jokowi. Ya, jadi kan mesti ada rapat kabinet itu ngapain? Kan rapat kabinet menentukan daya beli, purchasing power, kurs segala macam itu, dompet mak-mak, kan itu sebetulnya tabungan mak-mak atau hadiah yang sekarang kita tahu tabungan mak-mak itu untuk keluarga naik haji itu dipakai untuk membiayai kenaikan harga-harga bahan pokok. Nah justru karena itu mestinya kalau pakai otak tidak ada kenaikan minimal tuh. Ini justru dinaikkan. Jadi ngapain ada sidang kabinet kalau tahu bahwa keadaan rakyat daya belinya kurang, tetapi untuk hal-hal yang religius yang seharusnya disubsidi negara, nah ini sebenarnya pajak terhadap naik haji, gampangnya begitu kan, dinaikin terus itu. Jadi bagian yang subtil dari manusia yaitu kepekaan nggak ada tuh. Menteri Agama berbeda pandangan dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan berbeda pandangan dengan Menteri Perindustrian. Menteri Perindustrian berbeda pandangan dengan Menteri Perdagangan. Jadi semua hal yang kacau itu harusnya dikoordinasi oleh seorang presiden namanya Jokowi. Sekarang Jokowi nggak peduli itu, dia peduli bahwa dia harus didukung 3 periode, dia harus didukung dengan cara memperpanjang masa jabatannya. Karena penundaan pemilu juga dia lagi godok, karena dia takut bahwa kalau dia jatuh itu nggak akan ada yang menyelamatkan dia. Padahal justru kejujuran itu akan yang menyelamatkan Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi jujur mengatakan bahwa bangsa ini salah dia urus, maka orang akan maafkan. Orang Indonesia memaafkan. Tapi kalau arogansi ditunjukkan, lama-lama orang anggap ini manusia apa robot itu yang lagi memerintahkan. Dia nggak punya empati pada keadaan. Ya, haji itu adalah iming-iming surgawi untuk keakhiratan. Karena itu orang menabung di situ. Iming-iming dalam pengertian religius. Orang berharap bahwa dalam masa hidupnya dia bisa menunaikan tuntutan agama yang paling absolut, yaitu naik haji. Jadi itu yang seharusnya. Nah bagian itu yang dibatalkan, harapan itu yang dibatalkan dengan tiba-tiba kami naikkan tarif haji itu. Oh itu berarti rakyat punya kemampuan 3 kali lipat untuk naik haji. Justru yang terjadi adalah biaya haji pun yang ditabung mungkin mau diambil oleh mak-mak karena nggak cukup lagi untuk biaya dapur. Ya. Nah ini makanya saya agak heran kenapa dalam waktu berapa 2 pekan belakangan inilah saya kira Pak Jokowi itu sangat aktif itu untuk belusukan lagi ya. Kalau di Jakarta beliau melakukan di mal-mal dengan alasan mengecek harga atau membeli barang produk-produk domestik. Kalau di daerah dengan alasan saya kira ke pasar-pasar tradisional itu mau melihat daya beli dan juga yang lain-lain. Tapi sebenarnya di balik itu semua rasanya memang Pak Jokowi masih terus pengen dilulukan dan punya agenda tertentu gitu. Itu namanya ketagihan tuh atau kerasukan perusahaan tuh. Orang yang ketagihan kerasukan dia nggak boleh lagi realitas. Di dalam pikirannya ada semacam sensasi. Kalau ada yang tepuk tangan maka saya masih hebat. Kalau ada yang berhenti tiba-tiba mendekati mobil maka saya masih mulia tuh. Jadi kan itu semua kan sandiwara tuh. Jadi bagaimana mungkin presiden yang udah 7 tahun nggak ngerti bahwa sandiwara itu dibuatkan dari awal, bahkan dari tahun pertama yang diarahkan oleh sutradara. Begini Pak Jokowi ya, cara melambaikan tangan, keluarin tangan kiri dulu, baru kasih salam tangan kanan tuh dari mobil. Buka jendela mesti pelan-pelan juga. Itu semua setup yang kita tahu permainan gimmick politik di seluruh negeri begitu. Konsultan asing Pak Jokowi di awal akhirnya ngaku satu-satu. Begitu cara kita. Karena kita tahu itu kan. Jadi semua hal yang kita tahu justru harusnya diketahui oleh Pak Jokowi juga supaya beliau sadar diri itu. Jadi kita hanya bisa minta sadar diri aja. Walaupun kita tahu di ujungnya toh nanti akan ada kerusuhan sosial. Karena kalau ekonomi memburuk, nggak ada cara di seluruh dunia dalam ilmu sosiologi, ilmu filosofi, ilmu psikologi massa itu di mana orang mau diam kalau terjadi keresahan ekonomi itu. Itu yang berlangsung di Morowali, itu yang terjadi di Papua, itu yang terjadi di daerah-daerah. Keresahan sosial udah mulai itu. Puntung berasap udah tiba di rumput kering. Oke, nah padahal kan kita tahu ini ya, kalau lihat dari sisi politik ya, sekarang Pak Jokowi itu tidak hanya kehilangan dukungan dari partai politiknya, tapi juga dari para relawannya kan. Kita pasti merujuk yang kalau dari partai politik, pidato Ibu Megawati di HUT PDIP. Kalau relawan kemarin kan terakhir yang kita bahas juga soal musra di Surabaya yang dengan tegas menyatakan menolak untuk 3 periode dan penundaan pemilu karena itu dianggap menjerumuskan Pak Jokowi. Pada saat bersamaan, geng Cokro yang selama ini itu ada pendukung loyal Pak Jokowi itu sudah mendeklarasikan untuk mendukung Ganjar. Jadi sebenarnya kan
dari sisi politik maupun dari sisi relawan Pak Jokowi juga sudah mulai ditinggalkan gitu. Betul, saya terangkan satu hal bahwa sensor ter, terpekah pendukung Jokowi itu ada PSI sebetulnya. Karena PSI memang betul-betul partai yang dirancang untuk mengeluarkan Jokowi dan dikerahkan pikiran anak muda supaya paham bahwa Jokowi adalah masa depan kita. Itu dalil PSI. Bagus pada waktu itu tuh. Sekarang separuh dari elit PSI itu udah berhenti. Ada yang diam-diam, ada yang malu-malu tuh. Dan itu sebetulnya ukurannya bukan cokro, bukan musrah segala macam. Itu belakangan. Karena ini ada partai yang di set up, yang betul-betul datang dari kesadaran anak muda untuk mendukung Jokowi. Kalau musrah itu ya mobilisasi, itu cokro ya cokro ya biasalah itu. Tetapi anak-anak muda ini yang mesti kita pahami, mereka akhirnya jujur menganggap bahwa Jokowi gagal. Karena itu partai yang disiapkan untuk Jokowi itu PSI, yang bahkan sebetulnya dimaksudkan jadi partai masa depan Jokowi nanti itu akhirnya berantakan tuh. Jadi sebetulnya sensor awal adalah Pak Jokowi lihat partai yang sebetulnya sangat decent untuk mendukung Anda itu direncanakan dengan baik oleh anak-anak muda, akhirnya berantakan tuh. Coba daftar yang keluar dari PSI itu udah banyak betul, tapi nggak mau menyebut. Dan saya tahu itu pindahnya kemana mereka itu. Jadi sekali lagi, ukuran-ukuran rasional dari kepemimpinan Jokowi hari ini betul-betul buruk. Dan pemburukan itu yang mau ditopang lewat lembaga survei itu sama seperti menegakkan benang basah udah berlumut. Tapi jelas ya indikatornya masih belusukan, itu indikatornya dia belum menyerah gitu ya. Iya itu kan mengulang-ulang sesuatu yang orang udah tahu. Belusukan itu kan pamer doang dan diatur dengan kamera supaya nanti kelihatan hebat kan. Apa nggak ada ilmu lain tuh selain belusukan tuh? Jadi memang rakyat juga diasuh dengan cara dungu oleh istana. Seolah-olah belusukan itu adalah manifestasi dari politik elektoral tuh. Ya. Kalau belusukan yang jadi ukuran, ya gue bikin pemilu aja. Siapa yang paling panjang masuk gorong-gorong dan paling becek dia yang jadi presiden, kan gampangnya begitu jadi. saya kira mestinya beliau fokus ya dalam situasi sekarang ini, fokus bagaimana soft landing lah, jangan kemudian masih terus berupaya terus menggeliat ke sana sini gitu, tetap berharap bahwa bisa memperpanjang masa jabatan, karena justru nanti ini akhirnya nggak baik ini, atau tidak husnul khotimah kalau terus begini ya. Betul, kita ingin Jokowi tinggalkanlah semacam ide bahwa dia ingin agar pengganti dia meneruskan hal-hal yang masuk akal. Dan untuk melakukan itu ada konsep di kepalanya tuh. Kalau Pak Jokowi misalnya belajar tentang sejarah Indonesia, Indonesia ini didesain untuk jadi negara kesejahteraan. Nanti sekarang ide negara kesejahteraan itu bisa juga semacam semi kapitalisme itu. Tetapi kita ingin Indonesia itu dikenang sebagai negara yang paham tentang penderitaan rakyat. Itu yang biasa disebut sebagai the third wave, itu jalan ketiga dalam politik yang didengungkan dulu oleh Partai Buruh Inggris yang menginginkan ada kesejahteraan pada rakyat. Nah, Indonesia sebetulnya lebih mungkin untuk mewujudkan ide-ide Tony Blair, ide-ide sosial demokrat di Eropa itu yang pada waktu terakhir ini justru hilang. Padahal percakapan dunia adalah masuk pada ide-ide semacam itu. Jadi nggak ada itu, dan Pak Jokowi bukan seolah-olah memang nggak punya kapasitas untuk mengerti bahwa dia akan dilulukan kalau ninggalin ide tentang negara kesejahteraan, bukan negara yang didesain oleh kesejahteraan yang palsu dibelusukan itu. Jadi sekali lagi poin kita selalu adalah kita nggak ada urusan dengan kemewahan kekuasaan, kita mengurus penderitaan rakyat, dan penderitaan rakyat itu dimanipulasi melalui angka seolah nggak ada problem. Padahal setiap hari ada kenaikan. Angka haji dinaikkan, Sri Mulyani cari-cari alasan untuk majaki, bahkan sandal jepit yang kelihatannya bermerek dia mau pajakin. Jadi hal-hal itu yang bertentangan dengan ide negara kesejahteraan. Saya kira itu yang berkali-kali dibicarakan di forum ini di FNN. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, kita lanjutkan nanti ngobrol nanti sore lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Thank you. Ya. Terima kasih dan tetap 0%. Yes. Ini dasar.